perusahaan menghasilkan atau menjual 40 unit, maka labanya sama dengan 100. Di situ dilihat gambarnya ya, sambil dilihat gambarnya. Semacam itu terus. Nah, oleh karena itu, maka titik impas dapat diketahui sama dengan 20 unit. Oke. Dari gambar itu bisa dimengerti? Jika Q-nya sama dengan 0, maka labanya sama dengan min 100. Maksudnya dia rugi, dia nggak menghasilkan apapun, tapi dia tetap harus membayar 100 rupiah, yaitu kos tetap. Kos tetap kan meskipun dia memproduksi atau tidak, meskipun dia memproduksi banyak atau sedikit, tetap harus dikeluarkan. Nah, berarti kalau dia tidak memproduksi apapun, dia tetap harus mengeluarkan 100 rupiah. Itu. Jadi ini adalah gambar di halaman 4.16. Sekarang kita ke gambar selanjutnya. Grafik CVP. Kalau sebelumnya adalah grafik laba volume atau volume laba, sekarang kita ngomongin grafik CVP, yaitu menggambarkan hubungan antara kos, volume, dan laba. Oke. Nggak cuma volume dan laba saja, tapi kita juga akan ngomongin kos. Pertama, pendapatan sama dengan P kali Q. Total cost sama dengan cost variabel dikalikan Q ditambah cost tetap. Jadi cost variabel itu sama dengan total cost itu sama dengan cost variabel ditambah cost tetap. Ini ada di halaman 4.17. Sini. Contohnya, pendapatan itu kan harga kali unit yang terjual. Kalau cost variabel sama dengan cost variabel kali unit yang terjual. Kalau cost tetap. Berdasarkan gambar 4.17, di situ ada garis beban tetap sebesar 100. Ketemu teman-teman? Beban tetap 100, garis lurus horizontal 100. Ketemu? Oke. Sekarang kita hitung ya, pendapatan dulu ya. Total pendapatan itu 10 rupiah dikalikan unit. Misalnya unitnya ada 5, maka pendapatannya ada berapa teman-teman? Misalnya unit yang kita jual ada 5, berarti laba yang atau pendapatan yang kita dapatkan berapa? Pendapatan sama dengan P dikalikan Q. Pendapatan sama dengan harga dikalikan unit yang terjual. Misalnya yang terjual adalah 5 unit, maka pendapatannya sama dengan berapa? Iya, betul, 50. Oleh karena itu, di gambar 4 halaman 4.17, kalau Q-nya 5, maka pendapatannya 50. Bisa dilihat ya, itu kan ada garis total pendapatan. Coba dilihat di situ, misalnya 5, lurusnya nanti kan 50. Misalnya 10, lurusnya berapa? Misalnya menjual 10 unit, maka pendapatannya 100. Ya, betul Mbak Yeni. Terus sampai misalnya menjual 40 unit, berarti dia
mendapatkan berapa pendapatannya. Gitu. Oke, tahu cara menghitungnya ya teman-teman ya. Sekarang itu kalau total pendapatan. Kalau total cost itu sama dengan cost variabel ditambah, di situ mungkin dikurangi ya. Total cost sama dengan 5 kali unit ditambah 100. Oke, total cost variabel ditambah 100, yaitu total cost tetap. Gitu. Oke. Jadi misalnya perusahaan menjual 5 unit perusahaan menjual 0 unit produk, berarti total cost-nya berapa? Q sama dengan 0, maka total cost sama dengan iya. Berarti misalnya lagi yang diproduksi sama dengan 10, maka total cost-nya sama dengan berapa? Jadi kan 10 dikalikan 5 dikalikan 10 ditambah 100 sama dengan 150. Nah, teman-teman sudah bisa ya, sudah tahu caranya menggambar garis dua garis ini. Nah, kalau dua garis ini berpotongan pada titik impas, ini berarti ndak untung ndak rugi, labanya sama dengan 0. Berapakah laba pada saat, berapakah Q pada saat laba sama dengan 0? Berapakah Q pada saat laba sama dengan 0, teman-teman? Berapa ayo? Oke, berarti teman-teman tahu ya. Untuk membuktikannya tinggal dimasukkan saja rumusnya. Laba itu kan sama dengan pendapatan dikurangi total cost. Nanti dimasukkan P-nya 10 dikali Q-nya 20, terus cost variabelnya 5 dikalikan 20 dikurangi cost tetap 100. Nanti hasilnya sama dengan 0. Gitu. Oke, ini untuk membuat grafik CVP, cost volume ini. Nah, kalau labanya garis total pendapatan di atas garis kalau perusahaan mendapatkan laba jika garis total pendapatan di atas garis total cost. Kalau rugi,
garis total pendapatan di bawah garis total